Jadi dari dalam mobil itu mereka bisa ngeliat jelas kuburan ini. Kuburan itu aneh. Di batu nisannya itu bertuliskan aksara Jawa kuno dan itu terlihat jelas. Susan itu melihat ada 4 sosok perempuan. Mereka itu duduk di pohon-pohon tersebut dan kakinya itu dimain-mainkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Susan, yang asalnya dari Solo, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Kak Susan yang asalnya dari Solo, Jawa Tengah. Jadi sebelum masuk ke ceritanya perlu diketahui bersama bahwa Kak Susan dan suaminya ini adalah penggemar anjing. Mereka ini punya hewan peliharaan anjing jenis pitbull. Dan memang anjing pitbull ini adalah jenis anjing petarung. Jadi pada kesempatan ini Susan ingin membagikan pengalaman mistisnya ketika Susan dan suami beserta teman-temannya itu melakukan perjalanan dari Solo ke Blitar. Dan sepulangnya dari Blitar menuju ke Solo itu mereka sempat tersesat di sebuah jalanan hutan yang sangat aneh sekali. Nah di sana itu mereka mengalami kejadian-kejadian horor dan suasananya itu benar-benar tegang. Jadi teman-teman, dari kecil Susan ini memang sudah suka memelihara anjing. Dan hal ini akhirnya kebawa terus sampai dia dewasa dan bahkan sampai dia menikah. Nah, ada cerita di balik pertemuan Susan dan suami. Jadi karena mereka ini sama-sama hobi pelihara anjing, waktu itu Susan sering ikut komunitas dan ikut pertemuan-pertemuan antar sesama penghobi anjing. Nah, pada sebuah acara ketemulah Susan dan suaminya itu, dan dari pertemuan ini mereka semakin kenal dekat dan akhirnya mereka menikah. Nah setelah pernikahan itu, Susan dan suami ini semakin sering datang ke komunitas-komunitas pecinta anjing. Mereka juga sering mengikuti acara-acara seperti sporting anjing, meskipun itu acaranya digelar di luar kota Solo. Dan jujur kami sendiri ini nggak seberapa paham tentang anjing. Sebelum menceritakan ini, kami sempat tanya-tanya sedikit ke Mbak Susan bagaimana pelihara anjing itu atau sporting anjing itu seperti apa. Dan kami juga sudah cari tahu tentang sporting anjing itu seperti apa. Jadi ternyata sporting anjing ini lebih kepada sebuah kegiatan ketangkasan anjing. Biasanya di acara-acara sporting itu ini mereka melombakan anjing yang bisa melompat, menggigit, menarik beban, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang juga penghobi anjing dan juga mungkin memelihara anjing, bisa komen di bawah. Nah, ceritanya jadi sejak tahun 2018 itu, Susan dan suami ini mulai tergabung dengan komunitas ini. Jadi ketika ada acara yang digelar oleh komunitas Susan maupun dari luar komunitasnya, mereka ini akan selalu hadir, meskipun acara itu digelar di luar kota Solo. Nah, pada suatu ketika ada kegiatan yang digelar di daerah Blitar.
Susan ini memutuskan untuk berangkat bersama suaminya yang namanya Angger. Ada juga teman-teman mereka ini yang namanya Chandra, Vian, dan juga Angga. Mereka berangkat naik mobil menuju ke Blitar, dan ketika mereka ini sudah dalam perjalanan, kira-kira waktu itu mereka sampai di daerah Sragen, Susan baru ingat ada titipan dari teman-teman Blitar. Titipannya itu ketinggalan di rumah Susan. Nah, titipan yang lupa dibawa Susan ini adalah ciu, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu ciu, jadi ciu ini adalah minuman keras, teman-teman. Ini hanya untuk sekedar pengetahuan bersama ya, bukan bermaksud untuk tujuan apapun. Jadi, ini untuk pengetahuan bersama. Jadi, ciu ini dibuat dari sari tetes tebu yang dicampur dengan penyulingan sisa etanol. Nah, proses penyulingan ini dilakukan berulang kali, terus diendapkan selama sekitar 7 harian atau semingguan. Dari sana nanti akan menjadi alkohol dari 20% sampai dengan 90%. Tentu alkohol ini sangat bermanfaat bagi dunia kosmetik dan untuk apapun juga. Nah, beberapa di antara oknum ini memanfaatkan ciu yang 20 sampai sekitar 40% itu untuk minuman keras. Dan ini sangat terkenal di daerah Bekonang. Mungkin teman-teman tahu di daerah Sukoharjo ada produksi massal alkohol ini. Nah, setiap kali Susan dan teman-teman komunitas ini akan menuju ke kota lain, misalnya di luar kota Solo, biasanya teman-teman dari luar kota itu suka nitip minuman ciu ini. Karena yang terkenal dari daerah sana memang adalah ciu. Dan Susan waktu itu sudah menyiapkan untuk teman-teman yang ada di sana. Jadi ketika Susan ini ingat ada yang kelupaan, mereka ini dari Sragen itu balik lagi ke Solo, balik ke rumah untuk ambil ciu ini. Nah, singkatnya perjalanan pun dilanjutkan, mereka langsung menuju ke Blitar. Dalam perjalanan menuju ke Blitar itu semuanya aman. Perjalanan ini lancar dan hampir nggak ada kendala apapun lah yang berarti. Cuman memang semua yang ada di mobil ini sama sekali nggak ada yang hafal jalan menuju ke Blitar. Jadi mereka murni mengandalkan GPS. Dan singkatnya mereka pun sampai di lokasi acara tersebut. Di sana mereka temu kangen dengan teman-teman komunitas penghobi. Ya biasalah yang dilakukan, ya ngobrol-ngobrol, tukar informasi tentang anjing dan lain sebagainya. Terus mereka ini mengikuti serangkaian acara di sana. Singkatnya, acara ini selesai sekitar jam 5-an sore. Nah, sekedar info bahwa waktu itu rombongan Susan yang 5 orang ini, yang mengkonsumsi alkohol itu cuma si Angga. Yang lain seperti Susan, Chandra, suami Susan, maupun teman yang namanya Vian ini, mereka nggak minum alkohol, mereka nggak mengkonsumsi alkohol. Nah, sekitar jam 5 sore itu mereka sebenarnya sudah mau pulang langsung kembali ke Solo, tapi mereka niat untuk menyempatkan waktu mampir ke rumah kakaknya suami Susan. Rumahnya itu di daerah Kediri. Nah, nama kakak suami Susan ini Mbak Ira. Singkatnya mereka berangkat ke rumah Mbak Ira ini yang ada di Kediri, yang pegang kemudi waktu itu si Chandra, yang nyupir ini si Chandra, sedangkan Vian waktu itu bagian navigator, pegang GPS dan mengarahkan jalan. Susan itu posisinya di bangku tengah bersama suami, sedangkan Angga yang sedari tadi ini sudah dalam keadaan mabuk, itu posisinya di bangku bagian belakang. Nah, jadi Mbak Ira ini, kakak dari suami Susan ini teman-teman, orangnya itu peka dengan hal-hal yang gaib. Dari kecil memang dia seperti itu. Beliau itu sensitif dan bisa merasakan sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang biasa. Jadi sesampainya di rumah Mbak Ira, mereka itu disambut. Mbak Ira ini menyambut mereka dengan baik, mereka dijamu dengan makanan-makanan enak. Dan di rumah Mbak Ira ini mereka juga sempat istirahat dan leyeh-leyeh sebentar. Dan nggak terasa setelah mereka ngobrol-ngobrol asik itu, waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, mereka pamitan ke Mbak Ira ini. Nah, Mbak Ira juga kaget bahwa mereka ini ternyata harus pulang. Awalnya Mbak Ira mengira mereka semua itu akan nginep di rumah Mbak Ira. Jadi Mbak Ira ini sempat menyarankan pada mereka supaya ngineplah semalam. Tapi mereka nolak. Dan sebenarnya mereka juga sungkan. Tapi mau gimana lagi, besoknya masing-masing dari mereka ini juga harus kerja. Jadi mau nggak mau, mereka pun pamit pulang ke Mbak Ira. Akhirnya Mbak Ira ini pun nggak bisa maksa lagi. Tapi sebelum mereka benar-benar pulang, Mbak Ira ini sempat sampaikan pesan ke mereka semua
Mbak Ira ini ngomong seperti ini, nanti kalian ini mau lewat mana pulangnya? Mau lewat tol atau gimana? Nah, mereka jawab, oh enggak Mbak, kami lewat jalan tembusan aja Mbak. Hah? Lewat mana toh? Nah, mereka jawab, yang ngikutin map aja lah Mbak, sambil mereka ini bercanda-canda. Oh ya sudah, hati-hati. Yang penting, kalian nanti pulangnya, jangan lewat daerah P ya, bahaya. Jadi nama daerah P ini kami samarkan teman-teman. Menurut Mbak Ira, daerah P itu jalannya ini banyak didominasi hutan, kanan kirinya itu hutan semua. Selain itu di daerah P ini dikenal wingit oleh penduduk sekitar sana. Intinya waktu itu Mbak Ira ini cuma bilang jangan lewat daerah P karena jalannya itu naik turun dan juga wingit. Nah, mereka paham betul nasihat Mbak Ira ini karena Mbak Ira ini kan orang ngerti. Pasti memang ada sesuatu di daerah P itu. Jadi mereka antisipasi betul supaya nggak lewat daerah P yang dimaksud Mbak Ira. Tapi belakangan mereka sendiri nggak tahu karena mereka benar-benar mengandalkan GPS. Mereka nggak tahu apakah nantinya GPS ini mengarahkan mereka lewat jalan daerah P atau enggak. Mereka nggak tahu. Nah, singkatnya, berangkatlah mereka ini. Mereka mulai buka Maps dan mengikuti arahan dari Maps. Dan setelah sekitar 5 menit perjalanan, karena waktu itu sudah malam juga, Susan dan suami ini izin tidur ke teman-teman yang lain. Terutama Susan dan suami ini ngomong ke Chandra, karena Chandra kan yang nyetir dari tadi. Mereka tetap nggak enak. Mereka bilang, Chan, kami tidur dulu ya. Nah, Chandra dan Vian yang ada di samping Chandra itu ngomong ke Susan dan suami, oh ya tidur aja Mbak, ini mapnya sudah ketembak kok. Nah, sedangkan Angga ini sudah tidur. Dia tidur di belakang, ya mungkin karena masih mabuk itu. Akhirnya Susan dan suami ini tidur, posisi suami Susan ini tidur di pangkuan Susan. Dan nggak tahu sudah berapa lama Susan ini tidur, tiba-tiba dia kebangun karena kaget. Mobil mereka ini tiba-tiba mati mendadak, dan pas mobil ini mesinnya mati mendadak, kondisinya itu kayak ngehandrem. Langsung celak. Jadi Susan ini sampai kebentur kursi depan. Langsung kagetlah Susan. Nah, di situ dia ngelihat suaminya ini masih tidur. Mungkin saking capeknya suaminya waktu itu, dia nggak kerasa. Nah, pas Susan ini kaget, dia langsung tanya ke Chandra, loh Chan, kenapa Chan? Nah, si Chandra ini kelihatan panik. Nggak tahu Mbak, ini kok mobil tiba-tiba mati sendiri, mati dadak. Remnya juga ngunci. Nah, dicoba di starter lagi sama si Chandra ini, ternyata mobil belum nyala juga. Nah, di sini Susan ngelihat wajah Chandra itu aneh. Dia ngelihat Chandra itu kayak Chandra ini habis ngelihat sesuatu. Dan masih kelihatan lah takutnya itu. Sambil Chandra ini terus-terusan coba nyalain mesin mobil dengan tergopoh-gopoh. Nah, Susan ngelihat ke arah luar, ternyata di luar itu gelap semua. Nggak tahu mereka ini ada di mana. Susan ini sempat nebak, kayaknya mereka ini ada di tengah-tengah hutan, tapi nggak tahu di daerah mana. Dan Susan sama sekali nggak berpikir bahwa itu adalah daerah P yang dimaksud oleh Mbak Ira. Nggak lama setelah itu Chandra bilang, nggak apa-apa Mbak, aman kok Mbak, aman Mbak, sudah sampean tidur lagi. Tapi lagi-lagi Susan ngelihat wajah Chandra itu kelihatan takut. Meskipun waktu itu dia ngomong aman-aman, tapi raut wajahnya itu nggak bisa disembunyikan. Nah, karena suami Susan ini tidur di pangkuannya Susan, jadi kemungkinan dia itu nggak kerasa dengan situasi mesin mobil yang mati tadi itu. Nah, suami Susan ini masih tidur pulas. Di samping itu juga mungkin Susan berpikir ini suaminya kecapean banget. Jadi dia tidurnya pulas dan sama sekali nggak terganggu dengan situasi waktu itu. Nah, di sini Chandra ini masih terus berusaha menghidupkan mesin mobil. Dicoba di starter berulang kali, tapi mesin ini tetap nggak mau nyala. Sekitar hampir 5 menitan setelahnya, barulah mobil ini nyala kembali mesinnya. Di situ Susan ini sudah agak lega. Tapi pas mesin mobil ini nyala, secara bersamaan lampu mobil depan itu kan nyala. Lampu mobil depan mereka ini menyorot ke sebuah gapura kembar. Jadi di depan mereka persis itu ada gapura. Dan gapura ini kelihatan ketika tersorot mobil itu, terlihat gapuranya ini aneh, nggak seperti gapura-gapura desa pada umumnya. Kelihatan kuno banget dan materialnya itu terkesan seperti batu-batuan dari masa lalu. Pas mereka semua ngelihat gapura ini, Susan itu langsung tanya ke Chandra. Karena dia sudah curiga, Chan, ini kita memang harus lewat sini ya? Lewat jalan lain nggak bisa toh, Chan? Nah, Susan sendiri ini juga sempat panik pas ngeliat gapura ini. Karena memang serem banget. Persis bangunan candi-candi kuno.
Nah, di situ Vian yang ada di samping Chandra ini jawab, iya Mbak, ini mapsnya itu ngarahin kita lewat jalan ini. Nggak tahu lagi kita lewat jalan mana, karena mapsnya ini ya lewat sini, kita ngikutin maps dari tadi. Disinilah mulai firasat Susan ini mulai agak nggak enak. Rasanya itu campur aduk. Ya tapi mau gimana lagi, akhirnya mobil ini pun jalan pelan. Dan pas melewati gapura ini, Susan itu memperhatikan benar. Gapura tersebut diperhatikan secara seksama, dan ternyata benar. Dugaan Susan dari awal, gapura ini memang terlihat kuno dan tua banget. Persis kayak gapura-gapura gerbang kerajaan kuno. Susan ini jadi ingat film-film tentang kerajaan kuno di Jawa, dan gapura ini tampilannya itu seperti itu. Seperti di film-film di kerajaan kuno. Semakin penasaran lah Susan. Terus dia mendekat ke arah jendela, kaca jendela mobil ini dibuka pelan. Dia ngelihat ke arah atas. Persis sampai bagian atas gapura itu diperhatikan oleh Susan. Dia perhatikan gapura ini secara seksama, dan di sekeliling gapura itu ada banyak sekali pohon-pohon. Dan area di sekitar mereka ini ternyata hutan lebat semua. Kondisinya gelap. Susan ngelihat satu persatu barisan-barisan pohon yang ada di sana. Ini pohonnya itu nggak wajar. Jadi pohon-pohon ini teman-teman, ini warnanya pucat semua. Dan kelihatan serem lah pokoknya. Dan ketika Susan merasa semakin ada keganjilan, dia pun memanggilkan suaminya. Yang bangun yang. Itu lihat yang pohon-pohon di luar itu kok aneh ya. Kamu coba lihat, kamu ngerasa aneh nggak? Terus suami Susan ini bangun, dia coba perhatikan secara seksama pohon-pohon yang ada di sana. Nah, mata suami Susan yang tadinya ini masih kriep-kriep, istilahnya dia masih menyipit karena baru bangun tidur. Tiba-tiba langsung melek seketika. Kayak kaget suaminya Susan ini, terus dia bilang, yang tutup jendelanya yang. Langsunglah Susan ini dengan tergopoh-gopoh, dia langsung nutup kaca jendela itu. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Kondisi ini semakin tegang ketika hujan ini tiba-tiba mulai turun. Awalnya hujan ini rintik-rintik, nggak lama kemudian jadi hujan yang agak deras. Ditambah lagi jalanan yang mereka lalui itu sudah bukan aspal, tapi tanah dan bebatuan. Chandra ini di situ ketika nyetir mobil itu juga sudah kelihatan dia ini kesusahan mengendalikan mobilnya. Berulang kali Chandra ini sempat banting setir kanan dan kiri menghindari lubang yang ada di sana. Dan juga dia terus mengusahakan supaya mobil ini tetap imbang. Nah tiba-tiba dalam situasi yang tegang ini, Vian itu mungkin dia coba mencairkan suasana dengan candaan-candaannya. Dia bilang ke Chandra, Mas, gini nih kalau tiba-tiba ada pocong di depan, kayaknya makin seru ya Mas ya. Nah tapi waktu itu Chandra ini langsung marah dengan candaan Vian. Mereka semua yang ada di sana lagi tegang, fokus dengan kondisi jalan yang rusak, malah Vian candaannya seperti itu. Jadi Chandra ini langsung bilang, Mas, jangan gitulah Mas. Kita ini aja lo nggak tahu kita ada di mana. Jangan sompral lah Mas ngomongnya Mas. Nah di situ Vian langsung diem. Nah setelah beberapa menit mobil mereka ini jalan, tiba-tiba ada jalan yang agak menanjak di situ. Dan di posisi mobil ini, mobil mereka itu agak pelan jalannya. Dan setelah sampai tanjakan, lampu mobil itu menyorot ke arah jalanan depan. Nah disinilah mereka semua itu ngelihat kuburan ada di depan mereka persis. Dan pas mobil menyorot ke arah kuburan yang ada di depan, Chandra ini sudah mulai takut. Tapi suami Susan yang posisinya ada persis di belakang Chandra, dia ini berusaha menenangkan Chandra. Jadi dari dalam mobil itu mereka bisa ngelihat jelas kuburan ini. Kuburan itu aneh. Di batu nisannya itu bertuliskan aksara Jawa kuno. Dan itu terlihat jelas. Dan mereka semua yang ada di dalam mobil ngelihat pemandangan aneh ini. Langsunglah seketika itu juga mereka ini merinding. Karena kuburan ini aneh, nggak seperti kuburan pada umumnya. Suami Susan sekali lagi coba menenangkan Chandra karena dia posisinya nyetir. Suaminya Susan ini bilang, sudah Chan, tenang Chan, itu ada jalan Chan. Kamu jalan terus aja. Nah dalam situasi tegang ini, cuma Angga yang nggak terganggu dengan situasi ini karena Angga tidur di belakang. Nah, mobil ini pun melanjutkan perjalanannya. Mobil jalan dengan pelan karena jalannya ini rusak. Mereka sudah nggak bisa tenang karena jalanan juga naik turun. Selain itu hujannya juga cukup deras. Nah, tibalah mereka ini di sebuah jalan. Di depan mereka itu ada sebuah pohon besar. Besar banget lah pohonnya. Dan dahan-dahan pohonnya itu sampai melintang ke arah jalan. Jadi dahan-dahannya itu ini membuat seperti payung, membentuk seperti payung.
Dan pas ketika melewati pohon ini, Susan itu melihat jelas ke arah pohon ini. Susan itu melihat ada 4 sosok perempuan. Mereka itu duduk di pohon-pohon tersebut dan kakinya itu dimain-mainkan. Ke depan, ke belakang. Jadi mereka itu kayak main ayunan. Susan sendiri ini nggak tahu kenapa kok dia bisa-bisa ngelihat ke arah pohon tersebut. Nah, disinilah Susan itu berdoa, ya Tuhan bimbing jalan kami ya Tuhan, agar kami ini selamat sampai tujuan. Dia takut betul. Setelah ngelihat 4 sosok perempuan yang nangkring di pohon itu, Susan nggak berani cerita ke siapapun, termasuk cerita ke suaminya. Jadi dia diam dan dipendem terus takutnya ini. Di situ Susan ini sempat mikir, kalau nanti dia cerita, bisa-bisa teman-teman yang lain ini malah takut, karena kondisinya benar-benar tegang waktu itu. Jadi dia memutuskan untuk diam, dan setelah beberapa menit mereka jalan, sampailah mereka ini di sebuah area. Di sana mereka semua itu ngelihat ada sebuah pos. Posnya itu mirip pos ronda lah. Terus suami Susan ini bilang, nah itu ada pos itu, Chan, ada pos Chan. Berarti nggak jauh dari sana ini ada pemukiman warga. Terus jalan aja terus. Nah, tapi pas mereka itu benar-benar sampai di depan pos ini, mereka malah heran. Mereka ngelihat pos ini itu kondisinya bersih dan diterangi lampu minyak di situ. Anehnya, pos ini kayak pos ronda jadul lah. Materialnya itu dari bahan bambu. Nah, sebelum sempat mereka ngelihat pos ini dengan seksama, suami Susan ini langsung bilang, sudah lanjut jalan aja, lanjut, gas. Nggak usah berhenti. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, kira-kira kurang lebih setengah jam mereka jalan dari pos itu. Dari kejauhan mereka ngelihat di depan mereka itu ada semacam hajatan. Nah, semakin mereka mendekat ke arah hajatan itu, mereka ini semakin bisa ngelihat. Jadi di tengah jalan itu ada meja, ada kursi, dan juga ada penerangan lampu-lampu minyak di situ. Mereka sempat berpikir, nah ternyata benar kan, ada pemukiman. Di sini warga lagi menggelar hajatan. Dan memang mereka bisa memastikan kalau ini memang benar-benar hajatan, karena kondisinya di tengah jalan, masih ada jalan sedikit untuk melewati hajatan tersebut. Tapi begitu mereka ini melewati hajatan tersebut, mobil itu kan mereka jalankan pelan. Terus tiba-tiba pas mereka mendekat ke arah hajatan ini, mereka itu kaget. Yang awalnya mereka ini mau tanya kepada warga yang ada di sana, ketika mereka ngelihat hajatan ini, di hajatan ini sepi, nggak ada satupun orang di sana. Tapi di situ mereka ngelihat jelas di meja-meja yang ada di sana itu, di atasnya ini banyak makanan dan minuman yang tersedia. Tapi anehnya nggak ada satupun orang yang ada di sana. Suasananya ini hening, sepi. Tapi mereka itu ketika buka kaca jendela, mereka mulai bisa mendengar samar-samar itu ada suara kelenengan tembang Jawa. Ada gamelan Jawa di situ. Mereka ini malah semakin merinding pas mendengar suara tembang-tembang Jawa ini. Ditambah lagi memang nggak ada satupun orang di sana. Aneh banget lah pokoknya. Ada hajatan, ada makanan tersedia di sana, tapi nggak ada satupun orang. Jadi mereka sama sekali nggak berhenti. Mobil ini terus jalan, dalam hati Susan ini berucap, permisi, nuwun sewu, numpang lewat ge. Ketika melewati hajatan itu, dia ngomong seperti itu dalam hatinya. Nah, setelah ngelewati hajatan tadi, dari arah kejauhan itu mereka ngelihat ada sorot lampu sepeda motor dari arah depan. Nah, pas motor ini mendekat ke arah mobil mereka, yang mereka lihat, ternyata motor ini dikendarai oleh seorang bapak-bapak. Anehnya si bapak-bapak ini, dia itu bawa cangkul di pundaknya, tangan kiri megang cangkul dan disambarkan di pundaknya. Terus tatapan si bapak-bapak ini kosong, wajahnya itu juga pucat. Mereka baru tahu ketika mobil mereka ini mendekat ke arah sosok bapak-bapak yang naik motor ini. Sebenarnya mereka ini sudah niat mau minta tolong ke bapak-bapak ini. Mereka mau tanya jalan, tapi karena tampilan si bapak-bapak ini aneh dan terlihat menyeramkan, mereka pun mengurungkan niat mereka untuk tanya. Sambil mereka ini mikir, ini di jam 2 dini hari loh. Kok ada bapak-bapak naik motor, bawa cangkul di tangan kirinya, terus tatapannya itu kosong, wajahnya juga pucat. Nah, terus pas Susan ini lagi mikir seperti itu, Chandra ini teriak ke suami Susan yang ada di belakang, Mas, lihat mas, spion mas, lihat spion mas. Pas suami Susan ini ngelihat ke arah spion, suami Susan ini cuma bilang ke Chandra, udah Chan, lanjut jalan Chan, fokus Chan, terus Chan, jalan Chan. Ternyata kenapa Chandra ini teriak seperti itu ke suami Susan?
Karena Chandra ini ngeliat pas bapak-bapak tadi ini lewat mobil mereka, Chandra itu sempat ngeliat ke arah spion. Dan sosok bapak-bapak ini nggak terlihat di spion. Artinya sosok bapak-bapak ini tak kasat mata. Nah dari situlah Chandra ini langsung refleks ngomong ke suami Susan seperti itu. Suruh suami Susan ini ngeliat ke arah spion. Nah singkatnya, mereka lanjutkan perjalanan lagi dan nggak lama setelah itu Vian ini bilang, Mas, coba lihat Mas, itu apa ya Mas? Mbak, itu loh Mbak, lihat Mbak. Dia juga ngomong ke Susan. Nah suami Susan ini cuma jawab, sudah kamu diam Vian, nggak usah cerita di sini, nanti aja ceritanya. Mungkin karena suami Susan ini juga jengkel ke Vian. Nah setelah mengalami teror-teror ini, tiba-tiba mereka ini sudah sampai di daerah Tawangmangu. Mereka juga nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba mereka sudah sampai di daerah Tawangmangu. Mereka akhirnya terus jalan, lanjut melewati daerah Tawangmangu ini, dan kira-kira sekitar jam 3 dini hari itu mereka sampai di Karanganyar. Nah di Karanganyar ini mereka langsung cari warung kopi, dan di warung kopi ini mereka ngopi sambil cerita-cerita pengalaman yang baru mereka alami. Awalnya mereka ini membahas, kenapa tiba-tiba perjalanan ini kok tiba-tiba langsung ketemu di daerah Tawangmangu. Ini sangat nggak masuk akal sekali, dan waktu yang mereka tempuh itu terbilang cepat banget. Padahal mereka nggak lewat tol. Jadi mulailah yang cerita ini suami Susan lebih dulu. Jadi pada saat suami Susan ini dibangunkan oleh Susan waktu itu, dia ini bangun dan langsung ngelihat ke arah luar. Di sana sebenarnya dia ini ngelihat memang benar pohon-pohon di sana itu aneh. Semua pohon itu terlihat pucat dan aura mistisnya itu terasa banget. Dan disinilah suami Susan itu ngelihat ada banyak bayangan hitam yang lewat dan melintas. Benar-benar kayak orang yang jalan, tapi ini berupa bayangan. Inilah alasan suami Susan itu nyuruh Susan langsung segera nutup jendela. Nah pas sampai di pos ronda itu, suami Susan ini ternyata ngelihat awalnya dari kejauhan itu ada orang yang lagi jaga di pos ronda. Kira-kira ada sekitar 3 orang lah. Ternyata kok pas mendekat, pos ronda ini kosong. Posnya itu juga aneh. Dari kejauhan, pos ini terlihat terang banget. Ternyata pas mendekat, di pos ini nggak ada listrik, nggak ada lampu sama sekali. Yang ada itu cuma lampu minyak 1. Dan nggak mungkin dari penjayaan lampu minyak bisa seterang itu, seperti lampu neon. Nah, dan Vian ini cerita, pas waktu dia minta semua ngelihat ke satu titik itu, sebenarnya Vian ini ngelihat ada sosok pocong persis di samping pohon pisang. Dan pocong ini posisinya itu berdiri sambil bergerak ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Terus seperti itu. Dan Chandra sempat ngingetin, makanya Thomas, sampean sendiri kan yang bilang sampean kepingin ketemu pocong. Akhirnya sampean ngelihat pocong beneran toh. Nah akhirnya beberapa waktu kemudian mereka ini sempat menceritakan pengalamannya ini ke Mbak Ira. Ternyata menurut penerawangan dari Mbak Ira, mereka ini memang benar, mereka waktu itu tersesat di daerah P ini. Dan memang menurut Mbak Ira sendiri, di daerah P itu sering terjadi peristiwa horor seperti yang mereka alami. Mbak Ira ini sempat ngingetin ke mereka supaya nggak lewat sana, karena Mbak Ira tahu betul situasi di daerah P itu seperti apa. Beliau sering menuju ke sana, tapi bukan sekedar lewat, tapi dengan tujuan untuk mendalami kebatinannya di daerah sana. Karena memang daerah ini terkenal wingit dan daerah yang tua. Dan Mbak Ira itu juga mengungkapkan di daerah itu memang masih wingit karena dulunya juga merupakan tempat bertapa para punggawa-punggawa kerajaan masa lalu. Kemungkinan di era kerajaan Kediri. Nah, suatu ketika Mbak Ira ini pernah lewat di daerah P tersebut bersama satu anaknya. Mbak Ira ini sempat ngeliat waktu itu ada sosok kuntilanak merah. Jadi waktu itu kuntilanak merah ini posisinya itu terbang persis di depan mobil Mbak Ira. Itulah pengalaman mistis Mbak Ira yang membuat Mbak Ira ini akhirnya melarang Susan dan rombongan lewat daerah P sana. Nah setelah Mbak Ira cerita tentang daerah P itu kepada Susan dan teman-teman, mereka akhirnya berpikir, ternyata tanpa mereka ketahui, pada saat itu mereka ini tersesat di daerah P. Dan kemungkinan besar mereka itu tersesatnya di desa gaib. Nah, untungnya menurut Mbak Ira juga, mereka ini bisa keluar dari daerah itu dan bahkan masih bisa selamat. Nah, terlepas mereka ini tiba-tiba bisa sampai di daerah Tawangmangu, mereka sampai sekarang itu nggak bisa memahami.
Kenapa kok bisa mereka itu tiba-tiba muncul di daerah Tawangmangu, padahal posisi mereka terakhir itu lewat dari daerah Kediri. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Susan kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.